Selamat pagi Ibu Widan. Halo Ibu, selamat pagi. Mari Bu, silakan masuk. Terima kasih Bu. Silakan duduk Ibu. Halo Ibu, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Intan. Saya bidan yang bertugas di PMB ini. Nanti saya yang akan memberikan konseling maupun tindakan kepada Ibu ya Bu. Baik, Ibu Widan. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Sukma, Bu Widan. Ibu Sukma. Ibu Sukma, mungkin ada yang bisa saya bantu Bu? Oh iya, Bu Widan, belakangan ini saya sering merasa sakit kepala dan saya merasa ada bengkak pada kaki saya, Bu Widan. Oke, bengkak pada kaki. Sudah berapa lama Mbak Sukma ngerasain sakit kepala atau bengkaknya? Seminggu belakangan ini sih, Bu Widan. Belakangan ini. Kalau boleh tahu usia kehamilannya berapa Mbak? 30 minggu, Bu Widan. 30 minggu. Oke, berarti bentar lagi ya Bu ya. Oke, mungkin di sini saya akan menjelaskan atau memberikan konseling kepada Ibu mengenai tanda-tanda bahaya kehamilan ya Bu. Mungkin konseling ini akan memakan waktu sekitar 5-10 menit tentang tanda bahaya kehamilan lanjut, karena kehamilan Mbak Sukma termasuk kehamilan lanjut ya. Oke, Iya, apakah Ibu setuju? Setuju, Bu Oke, Widan. baik. Sebelumnya, apakah Ibu pernah mendengar tentang tanda-tanda bahaya kehamilan? Belum, Bu Widan. Belum. Oke, nanti di sini saya akan jelaskan ya Bu ya tentang apa saja tanda-tanda bahaya di usia kehamilan lanjut. Nah, yang pertama itu ada perdarahan, kemudian sakit perut yang hebat. Nah, kemudian selain itu sakit kepala, kemudian bengkak pada kaki, tangan maupun wajah. Selain itu juga ada demam tinggi, batuk yang lama, kemudian nyeri pada dada atau tiba-tiba jantung berdebar-debar, kemudian merasa cepat lelah, pengeluaran pervaginam seperti keputihan maupun air ketuban yang pecah sebelum waktunya. Dan yang terakhir ada perilaku yang berubah selama kehamilan. Nanti saya akan jelaskan satu persatu ya Bu ya. Nah, di sini saya pertama-tama akan menjelaskan mengenai perdarahan ya Bu, di mana perdarahan ini biasanya disebabkan karena plasenta atau ari-ari itu menghalangi jalan lahir. Nah, kemudian selain menghalangi jalan lahir juga terjadi akibat ari-ari atau plasenta yang lepas sebelum janin lahir. Nah, kemudian untuk yang nyeri perut yang hebat, nah biasanya nyeri perut yang hebat ini dalam kondisi normalnya ketika ibu sudah memasuki proses persalinan. Untuk nyeri perut yang hebat Bu, dalam kondisi normal biasanya ibu akan mengalami nyeri perut yang hebat ketika memasuki proses persalinan. Namun perlu diwaspadai ketika ibu mengalami nyeri perut yang hebat tapi belum masuk ke proses persalinan dan tidak hilang setelah beristirahat. Nah, ini biasanya juga merupakan penyebab dari persalinan prematur atau janin lahir sebelum usia 37 minggu maupun janin dari plasenta atau ari-arinya lepas sebelum janin lahir. Nah, kemudian selain dari nyeri perut yang hebat juga ada sakit kepala. Nah, seperti yang Ibu Sukma alami ya, sakit kepala. Biasanya Bu, sakit kepala ini bukan masalah yang serius, namun yang perlu diwaspadai ketika mengalami sakit kepala tapi menetap atau tidak hilang walaupun setelah beristirahat. Dan biasanya sakit kepala ini menyebabkan mata berkunang-kunang atau pandangan kabur. Nah, biasanya sakit kepala ini merupakan salah satu penyebab terjadinya preeklamsi atau komplikasi kehamilan. Dari sakit kepala yang Mbak Sukma rasakan, apakah hilang setelah beristirahat atau gimana Mbak? Iya, Bu Widan, biasanya saat saya merasakan sakit kepala kemudian saya beristirahat, itu habis itu langsung hilang, Bu Widan. Oke, berarti dipastikan masih normal ya Bu ya, karena masih bisa hilang setelah beristirahat. Nah, kemudian selain sakit kepala juga ada bengkak pada kaki, tangan maupun wajah, seperti yang Mbak Sukma rasakan juga. Ini bengkaknya dialami hanya di kaki saja ya Mbak ya, tangan wajah nggak ada ya? Nggak ada, Bu Widan. Oke, ya. Nah, biasanya bengkak pada kaki ini Mbak yang perlu diwaspadai yaitu terjadinya bengkak pada tangan maupun wajah yang tidak hilang setelah beristirahat dan disertai dengan keluhan fisik lainnya. Nah, biasanya bengkak pada kaki, tangan maupun wajah ini yang tidak normal merupakan gejala dari anemia atau kekurangan darah, gagal jantung, dan preeklamsi atau komplikasi kehamilan. Nah, selain itu juga ada demam yang tinggi. Nah, demam yang tinggi ini yang perlu diwaspadai ketika mengalami demam disertai dengan menggigil, berkeringat yang dirasakan lebih dari 2 minggu. Nah, Mbak Sukma juga perlu waspada ketika
tinggal di daerah yang endemis malaria. Ini merupakan salah satu gejala dari malaria, jadi perlu diwaspadai ya Mbak, karena bisa mengalami demam yang tinggi. Nah, selain demam yang tinggi juga ada batuk yang lama. Nah, batuk yang lama ini yang perlu diwaspadai ketika Mbak Sukma batuk misalnya dirasakan lebih dari 2 minggu, karena ini merupakan salah satu gejala dari TB paru atau tuberkulosis paru, penyakit pada paru-paru. Nah, selain batuk yang lama juga ada jantung berdebar-debar atau nyeri pada dada. Nah, perlu diwaspadai ketika mengalami nyeri pada dada yang mendadak, itu perlu diwaspadai ya Mbak ya, karena ini merupakan gejala dari penyakit jantung, jadi perlu diwaspadai. Nah, kemudian selain jantung berdebar-debar, juga ada keluhan yang cepat lelah. Nah, biasanya dalam kondisi normal, jika mengeluh cepat lelah dan beristirahat, keluhan ini akan berkurang. Nah, itu kondisi yang normal. Namun perlu diwaspadai ketika merasa cepat lelah disertai dengan mengantuk yang berlebih, itu perlu diwaspadai ya Mbak, karena merupakan salah satu dari gejala kekurangan darah atau anemia. Nah, kemudian pengeluaran pervaginam. Nah, biasanya ini keputihan yang keluar yang tidak normal, yaitu keputihan yang berbau, gatal, kemudian disertai dengan rasa sakit ketika buang air kecil. Nah, untuk selanjutnya yaitu ketuban yang pecah. Nah, biasanya ketuban yang pecah ini kondisi normalnya ketika sudah mulai memasuki proses persalinan. Namun perlu diwaspadai ketika ketuban pecah belum waktunya ya Mbak ya, belum waktunya janin lahir, karena ini merupakan gejala dari adanya gangguan janin dalam rahim. Oke Mbak Sukma, selanjutnya itu gerakan janin yang tidak seperti biasanya. Nah, biasanya gerakan janin ini mulai bisa dirasakan pada usia kehamilan kurang lebih 16-20 minggu. Nah, biasanya minimal gerakan janinnya itu 3 kali dalam 3 jam. Nah, Mbak Sukma sendiri aktif gerakan janinnya, Mbak? Oh iya, alhamdulillah aktif Bu Bidan. Oke, alhamdulillah ya. Nah, perlu diwaspadai Mbak Sukma, kalau misalnya gerakan janin tiba-tiba dirasakan tidak aktif, itu perlu diwaspadai karena gejala adanya gangguan janin dalam rahim. Nah, yang terakhir, perubahan perilaku selama kehamilan. Nah, biasanya ibu hamil akan mengalami perubahan perilaku dikarenakan ada juga perubahan hormon selama hamil. Tapi perlu diwaspadai ketika perubahan perilakunya disertai dengan kecemasan yang berlebih, sulit tidur maupun gelisah. Ini perlu diwaspadai karena bisa menyebabkan ibu hamil mengalami depresi ataupun stres. Nah, jika salah satu dari gejala yang sudah saya jelaskan tadi, jika Mbak Sukma merasakannya, saya sarankan untuk segera mengunjungi tenaga kesehatan ya Mbak, seperti bidan, dokter, puskesmas maupun rumah sakit terdekat agar bisa mendapatkan penanganan sedini mungkin. Oke, dari yang sudah saya jelaskan, ada yang ingin ditanyakan Mbak? Oh, sudah jelas Bu Bidan. Oke, karena sudah jelas, mungkin saya ingin mengevaluasi sedikit ya Mbak ya, mengenai gejala yang tadi Mbak rasakan tentang sakit kepala dan bengkak pada kaki. Nah, kira-kira dari yang sudah saya jelaskan, apakah normal Mbak yang Mbak rasakan? Oh iya Bu Bidan, normal, karena setelah saya beristirahat, sakit kepala yang saya rasakan langsung hilang. Iya, benar sekali ya Mbak Sukma, berarti udah mengerti. Bengkak pada kakinya juga normal. Karena tadi, kalau boleh tahu bengkak pada kakinya itu hilang setelah beristirahat atau gimana Mbak? Iya Bu Bidan, sama seperti sakit kepala yang saya rasakan Bu Bidan. Oke, berarti masih normal ya Mbak? Oke, baik. Kalau begitu Mbak, dari konseling kita pada hari ini mungkin saya cukupkan sekian dulu. Misalnya ada keluhan atau apapun yang Mbak rasakan yang misalnya membuat kehamilan tidak nyaman, silahkan datang berkunjung kembali menemui saya ya. Nah, Mbak Sukma juga boleh melakukan kunjungan ulang 1 minggu mendatang di tanggal 14. Nah, di tanggal 14 Desember silahkan datang kembali untuk melakukan kunjungan ulang ya. Oke, baik. Oke, terima kasih ya Mbak Sukma atas kunjungannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Iya Bu Bidan, terima kasih. Iya, sama.